Halo sahabat terkasih, kembali lagi dengan saya. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang sudah mensubscribe channel kami. Dan bagi yang belum seperti biasa, bisa langsung klik gambar lonceng di sampingnya. Jadi kalian tidak akan ketinggalan cerita-cerita seru yang akan kami ceritakan. Kali ini saya akan kembali menceritakan sebuah kisah dari buku Mas Herwi dengan judul Bertobatlah Selagi Masih Hidup. Suatu hari saya dihubungi oleh seorang sahabat, teman kuliah saya dulu. Singkat kata dia bertanya mengapa ibunya yang berusia 70 tahun lebih dan sudah lama sakit parah kok belum meninggal juga. Kedengaran pertanyaan sahabat saya kejam ya, tega dan kurang ajar. Tapi hal ini dilakukan dengan niat dan maksud baik. Selain kasihan dengan penderitaan ibunya, sahabat saya juga mengantisipasi kalau ada sesuatu yang lain yang menghalangi proses kematiannya. Ditambah lagi ada pernyataan dari sang ibu bahwa ia masih takut mati. Sebenarnya itu sebuah ketakutan yang wajar dan dialami banyak orang. Tetapi untuk berjaga-jaga, sahabat saya tetap melontarkan pertanyaan itu kepada saya. Sebenarnya saya tidak terlalu yakin apakah bisa banyak membantu. Tapi karena dia adalah sahabat saya, paling tidak saya akan mencoba. Sebagai langkah awal saya meminta nama lengkap ibu sahabat saya tersebut. Sebelum bisa datang berkunjung ke rumahnya, saya mulai mencoba berbicara dengan jiwa ibu sahabat saya tersebut. Sebut saja namanya Ibu Sri. Dalam komunikasi antar jiwa tersebut terungkap bahwa ketakutan terbesar menghadapi kematian adalah karena Ibu Sri merasa bersalah dan tidak berani bertemu dengan almarhum kedua orang tuanya. Waduh. Dalam beberapa kasus yang pernah saya alami dalam membantu orang yang kesulitan dalam proses meninggalnya, kedatangan dan jemputan almarhum orang yang dikenalnya, terutama almarhum orang tua, jadi pelancar dan penenang yang ditunggu-tunggu. Kalau hal yang dinanti-nantikan ini berbalik menjadi hal yang ditakuti Bu Sri, lalu harus bagaimana? Walaupun masih bingung apa yang harus saya lakukan, akhirnya saya berkunjung ke rumah sahabat saya tersebut. Begitu memasuki halaman rumahnya, entah apa yang terjadi, saya merasa seolah-olah tidak boleh bertemu dan berbicara langsung dengan Ibu Sri, yang memang sulit untuk berbicara saat itu. Jadi saya hanya menyempatkan sejenak melihat keadaannya dari celah pintu kamar tidurnya yang setengah terbuka. Ibu Sri terbaring lemah di tempat tidurnya yang di sebelahnya terdapat tabung oksigen besar. Hati saya sedih menyaksikan pemandangan itu. Karena saya juga sempat sangat dekat dengannya, bahkan memanggilnya dengan sebutan Mami. Anehnya lagi, pada saat itu saya juga merasa seperti tidak membicarakan hal penyebab ketakutan Bu Sri ini kepada anak-anaknya. Kayak dapat feeling gitu untuk tidak boleh ngomong. Akhirnya, dengan terlebih dahulu memohon maaf dan minta izin kepada sahabat saya tersebut, saya hanya akan berbicara dengan ayah sahabat saya tersebut. Syukurnya dia setuju dan mengerti bahwa ada hal-hal yang memang menjadi urusan pribadi orang tua dan anak-anaknya tidak perlu terlibat. Saya dan ayah sahabat saya itu duduk menyendiri di sebuah ruangan dekat garasi. Karena memang sudah lama kenal, maka tanpa banyak basa-basi lagi, saya langsung mengkonfirmasikan apakah benar ada persoalan berat yang belum terselesaikan antara istrinya, Bu Sri, dengan almarhum kedua orang tuanya. Mendengar pertanyaan itu, beliau tidak langsung menjawab dan terdiam cukup lama sambil menghisap rokok dalam-dalam, matanya menerawang keluar jendela. Mimik wajahnya seperti menahan gejolak perasaan karena teringat sesuatu peristiwa di masa lalu. Akhirnya ia menoleh kepada saya lalu mengangguk-angguk kepala tanda membenarkan. Pembenaran ini sudah cukup bagi saya, dan saya tidak akan menanyakan lebih perinci lagi apa masalahnya. Saya menganggap hal ini merupakan rahasia pribadi atau rahasia keluarga yang harus saya hormati. Pembenaran ini menjadi dasar saya untuk mengungkapkan hasil dialog antar jiwa yang telah saya lakukan dengan jiwa Ibu Sri. Saya sampaikan bahwa persoalan yang belum selesai tersebut menjadi salah satu penghambat proses kematian istri tercintanya. Karena Bu Sri takut bertemu dengan kedua almarhum orang tuanya di alam baka. Setelah kembali terdiam sejenak, ayah sahabat saya itu bertanya, bagaimana cara menyelesaikan ini? Saya pikir satu-satunya jalan adalah berdoa. Walaupun sudah hampir tidak bisa berbicara lagi, mohon Bapak ajak istri Bapak untuk berdoa memohon maaf kepada almarhum orang tuanya. Dan mungkin akan lebih ampuh jika dibantu juga oleh doa dari anak-anaknya. Walaupun mereka juga tak perlu diberitahu detil masalah sebenarnya. Meminta mereka berdoa atas nama ibu mereka dan memohon maaf kepada almarhum kakek neneknya. Silahkan Bapak atur sendiri bagaimana tata caranya dan seberapa seringnya sesuai dengan agama Islam yang keluarga Bapak anut. Saya tidak tahu persis bagaimana doa dan permohonan maaf atas nama Bu Sri kepada almarhum orang tua yang dilaksanakan oleh suami dan anaknya.
Tapi rasanya ikhtiar ini berhasil. Kira-kira seminggu kemudian, suatu sore saya dikabari bahwa Bu Sri meninggal dunia. Begitu mendengar berita kematian Bu Sri, saya segera datang ke rumahnya dengan perasaan campur aduk. Tapi kemudian saya bernafas lega setelah mendengar cerita dari keponakan Bu Sri yang tidak tahu menahu masalah ini, yang mengatakan ketika malam sebelumnya menunggu Ibu Sri, beliau mengatakan dalam bahasa Jawa, "Bapak Ibu rawuh," Bapak Ibu datang maksudnya. Jadi kesimpulan saya, akhirnya Bu Sri sudah berdamai dengan kedua orang tuanya dan dengan perasaan tenang dijemput mereka menuju ke alam kebahagiaan. Malam harinya saya kembali datang melawat Bu Sri. Begitu sampai di rumahnya, saya menahan diri untuk tidak menuju ke depan jenazah karena masih banyak orang-orang berdoa, termasuk kelompok ibu-ibu pengajian. Sekitar jam 11 malam ketika suasana sudah sepi, saya memberanikan diri duduk bersimpu di depan jenazah yang belum dikafani tersebut. Saya mulai berdoa kepada Tuhan dan saya juga mulai memohon agar Tuhan menganugerahkan kemurahan-Nya dengan mengampuni dosa-dosa almarhumah dan agar jiwa Ibu Sri diberikan ke jalan terang supaya tidak tersesat dalam menempuh perjalanan jiwanya. Nah, setelah itu saya mulai penasaran. Keisengan saya timbul. Dengan tetap bersimpu di depan jenazah, saya mulai membuka batin dan mencoba berdialog dengan arwah Ibu Sri. "Halo Mami, apa kabar?" Dan benar dugaan saya, karena baru saja meninggal, arwah Bu Sri masih berada di sekitar jenazah. Setelah kami saling menyapa, saya bertanya, "Bagaimana keadaan Mami di sana?" Lalu arwah Bu Sri pun mulai bercerita. Ia sangat bersyukur karena ketika proses pelepasan jiwa dari raganya, beliau dijemput oleh kedua almarhum orang tuanya. Keadaan ini membuatnya damai dan tidak lagi ketakutan menghadapi proses kematian. Tetapi kemudian ternyata jiwa orang tuanya hanya boleh menjemput dan menemaninya dalam proses perpindahan dari alam manusia menuju ke alam kematian. Sedangkan perjalanan selanjutnya harus dia jalani seorang diri. Walaupun tidak tahu persis kata-katanya, saya ingat arwah Bu Sri berkata, "Ternyata doa dan amal baik kita selama hidup yang nantinya akan menjadi cahaya penerang dalam meneruskan perjalanan kita setelah meninggal." Wow, jadi batin saya spontan tersadar mengintrospeksi diri. Pernyataan ini kira-kira sama dengan yang dikatakan oleh almarhum Om Meksi pada kisah sebelumnya yang berjudul Kita Menghadapi Tuhan dengan Telanjang. Apakah kalian masih ingat? Setelah terpukul sejenak, pertanyaan arwah Bu Sri tersebut memancing saya untuk bertanya lagi. Mungkin ini pertanyaan jahil, kalau tidak malah disebut pertanyaan kurang ajar. Setelah Mami meninggal sekarang ini, perbuatan baik apakah yang Mami banggakan? Dan perbuatan buruk apa yang Mami sesali selagi hidup? Setelah senyum sejenak, arwah Bu Sri menjawab dengan tenang. "Herwi, bukankah Mami tidak ingin berbangga atas perbuatan baik yang pernah Mami lakukan? Bukannya juga tidak mau menyesali dosa-dosa Mami? Tapi sayangnya rasa-rasa itu sudah tidak ada lagi di sini." Saya hanya terdiam dan tidak mengerti maksud perkataannya. Belum sempat saya bertanya, arwah Bu Sri meneruskan. "Pertobatan manusia yang diampuni Tuhan itu diawali dan diisyaratkan dengan rasa penyesalan yang sangat mendalam. Nah, kalau rasa-rasa seperti rasa menyesal itu sudah tidak bisa dirasakan lagi setelah mati, bagaimana kita bisa bertobat dan memohon ampunan? Jadi, kalau kamu mau bertobat dan mohon ampun atas dosa-dosamu, lakukanlah selagi kamu masih hidup." Pernyataan arwah Bu Sri kali ini tidak hanya membuat introspeksi diri, tapi rasanya pipi saya seperti ditampar dan kuping saya seperti dijewer kanan kiri. Saya hanya bisa menunduk malu. Setelah berterima kasih kepada arwah Bu Sri atas nasihat dan pengetahuannya, saya menutup pembicaraan batin antar jiwa ini dan mendoakan Bu Sri dan saya sendiri. Malam itu saya jadi banyak introspeksi diri, menyesali dosa-dosa dan berdoa memohon ampunan Tuhan selagi masih hidup. Yang catat dalam cerita kisah kali ini adalah, walaupun saya ingin tapi tidak diperbolehkan oleh suara hati saya untuk menjenguk Bu Sri secara langsung ketika beliau masih hidup. Tapi beberapa pengalaman yang lain saya juga pernah dapatkan.
Para jiwa yang menghubungi saya sebagai perantara tersebut malah melarang saya bertemu dengan seseorang menghadiri sebuah perayaan atau pemakaman. Karena menurut mereka keterlibatan saya secara langsung akan memunculkan berbagai keterlibatan emosi yang hanya akan mengacaukan keobjektifan saya sebagai seorang penyampai arwah. Selain pembicaraan di atas, sebenarnya Bu Sri menitipkan beberapa pesan untuk keluarganya. Tapi demi menghormati privasi keluarganya, pesan-pesan tersebut saya tidak tuliskan. Ikuti terus cerita dan pengalaman real yang akan saya ceritakan di episode selanjutnya. Sampai jumpa.